Part 1 Novel Alchemy Emperor of the Divine Dao bab 1-3 Kelahiran kembali. Negara hujan, kediaman Ling Clan di Great Cloud Town. Bulan telah melewati tengah langit malam. Ling Han menghabiskan tepat 10 detik untuk mengkonfirmasi satu fakta. Dia benar-benar telah bereinkarnasi. Menghabiskan 10 detik hanya untuk mengkonfirmasi fakta sangat tidak masuk akal untuk orang kuat dari Heaven Tier. Tetapi pada saat yang sama, itu juga membuktikan bahwa apa yang terjadi padanya sama tak terbayangkan. Dalam kehidupan sebelumnya, ia berdiri di puncak seni bela diri dan memiliki prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam seni alkimia. Trifire Guide, yang ia temukan bahkan telah menyebabkan revolusi di bidang teori alkimia, dan ia dengan hormat diberi gelar Kaisar Alkimia. Tetap saja, dia tidak puas dan berpikir untuk maju lebih jauh, untuk mencapai tier Void yang legendaris, untuk menghancurkan Void dan menjadi abadi. Karena itu, ia mengunjungi situs kuno yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya memasuki Blackblood Valley, mengatasi berbagai rintangan berbahaya sebelum ia menemukan menara kuno. Dia tidak boleh kecewa karena kata-kata emas muncul di menara kuno dan mengungkapkan apa itu gulungan dengan keterampilan tertinggi, bernama. Pelatihan di dalamnya ke tingkat tertinggi akan memungkinkan penciptaan tubuh yang tidak menua atau membusuk, untuk hidup berdampingan dengan langit dan bumi dan memiliki umur yang sama seperti matahari dan bulan. Namun, meskipun menjadi prajurit yang telah mencapai tier surga, Ling Han masih merasakan itu sangat tidak jelas dan sulit untuk dipahami, merasa seolah dia sedang membaca buku surgawi, benar-benar bingung. Dia memaksa dirinya untuk menghafal kumpulan keterampilan tertinggi ini, dan baru saja akan menyelidiki menara kuno ketika menara sedikit tersentak, memancarkan pilar cahaya surgawi yang langsung menghancurkan tubuh fana. Namun, yang aneh adalah, arwahnya tidak benar-benar hancur dan memasuki kondisi setengah kesadaran, yang berlangsung selama lebih dari 10.000 tahun. Dalam 10 milenium ini, rohnya tenggelam dalam menganalisis, dia tidak bisa melakukan hal lain selama waktu itu. Akhirnya, ia memahami lapisan pertama dari keterampilan tertinggi yang dijelaskan dalam gulungan itu. Untuk menghabiskan 10.000 tahun untuk memahami hanya lapisan pertama dari sebuah gulungan yang berisi keterampilan meskipun menjadi pejuang langit surga. Konsep macam apa itu? Seorang prajurit tingkat surga hanya memiliki umur kurang dari 1000 tahun. Jadi, dalam situasi normal, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang dapat sepenuhnya mempelajari isi gulungan karena, bahkan sebelum seseorang mulai memahaminya, mereka akan mati karena usia tua. Namun Ling Han, melalui kejadian aneh ini, meraih lapisan pertama, dan dia sekarang tiba-tiba bereinkarnasi dan dilahirkan kembali dalam tubuh seorang pemuda 16 tahun yang memiliki nama yang sama, Ling Han. Itu sangat tak terbayangkan. Tidak peduli bagaimana itu terjadi, aku dilahirkan kembali. Meskipun tubuh ini hanya mencapai lapisan kedua dari Body Refining Tier, dan tidak bisa lebih sampah dari ini, saya pernah menjadi prajurit Heaven Tier, berdiri di puncak Martial Dao, dan Grandmaster Alkimia. Jika kondisi tubuh buruk, maka saya akan menggunakan pil obat untuk mengkompensasi kekurangannya. Saya tidak percaya saya tidak akan bisa kembali ke atas. Selain itu, saya akhirnya bisa berlatih. Ini adalah kumpulan keterampilan tertinggi, sangat kuat sehingga itu mungkin bukan dari dunia fana ini, tetapi dari dunia abadi legendaris. Kalau tidak, bagaimana mungkin saya menghabiskan 10.000 tahun dan hanya memahami lapisan pertama? Dalam kehidupan ini, aku pasti akan bisa melampaui semua yang datang sebelumnya dan menjadi abadi. Selain itu, ada apa dengan tubuh ini? 16 tahun, namun pria itu baru mencapai lapisan kedua dari Body Refining Tier? Mungkinkah Martial Dao saat ini sedang sekarat? Bang! Bersamaan dengan suara seperti ledakan, kenangan yang tak terhitung membanjiri pikirannya. Mereka milik Ling Han yang lain, dan dengan demikian adalah kenangan dari pemilik asli tubuh ini. Melalui proses ini, dua pikiran yang sangat berbeda menyatu dan membentuk satu, tidak lagi terpisah satu sama lain. Saya melihat, Ling Han mengangguk dalam pikirannya. Alasan mengapa dia hanya di lapisan kedua dari Body Refining Tier adalah karena base spiritnya memiliki kualitas yang terlalu buruk. Prasyarat untuk berlatih sebagai pejuang adalah seseorang harus memiliki pangkalan roh. Hanya dengan basis spirit saja seseorang dapat menyerap ki spiritual dari langit dan bumi, melatih tubuh seseorang dan mengubah ki spiritual menjadi kekuatan asal mereka sendiri. Beberapa jenis basis roh menyerap ki spiritual dengan cepat dan beberapa menyerapnya lebih lambat.
Untuk membedakan di antara mereka, spirit bases dikategorikan ke dalam 4 kelas utama: surga, bumi, hitam, dan kuning. Setiap kelas utama dibagi lagi menjadi 3 tingkatan minor, tinggi, sedang, dan rendah. Tipe terbaik adalah Heaven High Level, dan tipe termiskin adalah Yellow Grade Low Level. Tingkat spirit base ditentukan oleh kemurniannya, semakin murni itu, semakin baik. Basis roh Ling Han dalam kekacauan total, berisi semua 5 elemen. Dalam dunia seni bela diri, ini adalah tipe basis spirit terburuk. Itu hampir tidak bisa dianggap tingkat kuning tingkat rendah. Itulah alasan mengapa dia baru mencapai lapisan kedua dari Body Refining Tier pada usianya yang ke-16, sementara yang lain dengan usia yang sama setidaknya mencapai lapisan keempat atau kelima dari Body Refining Tier. Ling Han dalam kehidupan sebelumnya memiliki basis spirit kelas surga, yang juga merupakan level tinggi 1, basis spirit api 9 yang. Selain itu, ia memiliki bakat yang tak tertandingi dalam seni alkimia dan menggunakan pil untuk mendukung kultivasinya, hanya menghabiskan 200 tahun untuk mencapai tier surga, sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh orang lain di masa lalu. Vive Elements disarai Spirit Base, ini adalah level terendah dari Spirit Base. Tidak heran pendahuluku hanya mencapai lapisan kedua dari Body Refining Tier, tidak peduli berapa banyak dia bekerja dan dilatih. Bagi saya, pangkalan kerusuhan 5 elemen ini adalah sedikit masalah, tetapi dengan pil alkimia, saya hanya perlu 4 tahun untuk kembali ke puncak paling banyak. Ih, Ling Han berseru dalam hatinya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya dan sangat terkejut. Menggunakan kecakapan mentalnya yang sangat kuat untuk sekali lagi mengintip spirit base di dantiannya, dia tertegun sejenak. Kemudian, syok memberi jalan ke kegembiraan muncul di wajahnya. Ini bukan basis spirit gangguan 5 elemen. 5 elemen sebenarnya dalam keseimbangan lengkap dan membentuk bentuk lotus. Itu berarti, ini adalah Vive Elements Mix Chaos Lotus, yang terbaik dari yang terbaik, bahkan lebih jarang daripada 9 pangkalan roh api 9. Ini adalah basis roh yang dipuji sebagai basis roh dari kelas abadi. Pendahulu saya mengalami kemajuan lambat, tapi itu karena pangkalan roh kelas abadi membutuhkan keterampilan khusus untuk mewujudkan kehebatannya yang sebenarnya. Dan, kebetulan aku memiliki keterampilan yang sesuai dengan 5 elemen ini, Mix Chaos Lotus, skill kelas surga 5 elemen. 100 tahun? Tidak, saya hanya perlu 50 tahun, dan saya sekali lagi dapat mencapai tingkat surga. Bahkan dengan statusnya sebagai prajurit tier surga dari kehidupan sebelumnya, Ling Han tidak bisa mengendalikan ekspresinya, sekarang penuh sukacita. Basis roh adalah sesuatu yang dilahirkan sejak lahir, tidak ada cara untuk mengubahnya sama sekali. Dalam kehidupan sebelumnya, untuk menghancurkan kehampaan kosong dan menjadi abadi, ia telah mengunjungi berbagai situs kuno dan memperoleh berbagai jenis seni rahasia dan teknik budidaya. The Vive Elements Heaven Great Skill adalah salah satunya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia berdiri di puncak dunia bela diri, dan dalam kehidupan ini, dia sekali lagi akan berjemur dalam kemuliaan dan menciptakan legenda abadi. Bagaimana pendahulu saya mati? Ling Han membalik ingatannya, dan kemarahan dengan cepat muncul di wajahnya. Pendahulunya adalah putra tunggal kepala klan Ling, Ling Dongxing. Ibu dan kakek neneknya telah meninggal sejak dini. Klan Ling adalah klan seniman bela diri, setiap anggota klan tahu seni bela diri, dan bangga akan fakta itu. Jadi, bagaimana seseorang seperti Ling Dongxing menjadi kepala klan? Itu karena dia adalah yang terkuat dan telah mencapai posisinya melalui pertempuran. Tapi Ling Han dianggap sebagai sampah sejak masa kecilnya karena masalah dengan spirit base-nya, dan telah menerima banyak ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Untuk memberi putranya masa depan yang cerah, Ling Dongxing membuat perjanjian dengan Akademi Huyang. Akademi Huyang akan menerima Ling Han sebagai murid dan mengerahkan semua upaya untuk melatihnya sebagai ganti Ling Dongxing yang memasuki lembah Tanah Ungu untuk menemukan dan mengambil sesuatu yang telah dihilangkan Akademi Huyang bertahun-tahun yang lalu. Akademi Huyang adalah akademi di bawah yurisdiksi dinasti Kekaisaran Negara Hujan, memiliki sumber daya yang tak terhitung. Jika mereka memutuskan untuk mengerahkan semua upaya untuk melatihnya, bahkan jenis sampah terburuk akan dapat mencapai tingkat pengumpulan elemen. Tetapi orang-orang dari Akademi Huyang bukan idiot. Jika barang itu mudah didapat, lalu mengapa mereka memberikan kondisi yang begitu murah hati? Purple Light Ground Valley adalah tempat yang penuh dengan bahaya. Satu langkah yang salah dapat menyebabkan kematian, tetapi karena itu demi putranya, Ling Dongxing pergi 7 hari yang lalu tanpa ragu-ragu. Sehari sebelumnya,
Orang-orang dari Akademi Hu yang telah datang dan memberitahu klan Ling bahwa, seperti yang dijanjikan, mereka akan menjemputnya pada hari ini. Namun pada saat itu, kepala pelayan Ling Clan, Ling Zongquan, datang untuk berbicara dengan pendahulunya. Dia ingin dia menyerahkan posisi berharga ini kepada cucunya sendiri, Ling Emuyun. Alasan yang diberikan adalah bahwa Ling Emuyun adalah seorang jenius dengan prospek tanpa batas, dan kesempatan seperti itu tidak bisa disia-siakan di tempat sampah. Pendahulunya tentu saja tidak setuju. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang ayahnya gunakan untuk menukar hidupnya. Namun, meskipun Ling Zongquan datang untuk berbicara, dia sebenarnya hanya memberitahu pendahulunya dan tidak datang ke sana untuk mendengarkan pendapat orang lain sama sekali. Pendahulunya tidak bisa lagi bertahan dan bertindak, tetapi Ling Zongquan adalah seorang prajurit dari tingkat pengumpulan elemen. Hanya satu jari yang cukup untuk membuatnya kewalahan. Bagaimana dia bisa menolak? Dengan hanya satu pukulan, pendahulunya terluka parah dan kemudian dikurung di kamarnya sendiri, jelas tidak membiarkannya membuat masalah di depan orang-orang dari Akademi Huyang. Setelah Ling Dongxing kembali, semuanya pasti sudah disimpulkan. Ling Han yang terluka parah meninggal dalam kemarahan. Ling Han mendengus. Mereka sudah terlalu jauh. Ayahnya menggunakan hidupnya untuk mendapatkan posisi ini untuknya, dan Ling Zongquan dan cucunya berani mengambilnya begitu saja? Anjing-anjing yang sangat tak tahu malu. Dia tidak bisa menerima ini. Dia bangkit dari tempat tidurnya, dan langsung merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Benar, dia telah memperoleh kehidupan baru, tetapi luka-luka di tubuhnya tidak akan pulih dengan sendirinya. Basis spirit telah rusak. Alis Ling Han berkerut. Serangan dari Ling Zongquan itu benar-benar merusak basis spiritnya, dan kerusakan pada basis spirit adalah masalah yang sangat merepotkan. Batu medis biasa tidak akan membantu. Menurut pemahaman saya, ada 7 jenis pil yang dapat menyembuhkan kerusakan pada basis spirit, meskipun 4 dari mereka membutuhkan bahan yang sangat mahal sehingga bahkan menjual seluruh Ling Clan tidak akan cukup. Apalagi, basis spirit saya hanya memiliki menerima kerusakan ringan, dan karenanya tidak memerlukan pil bermutu tinggi. Sedangkan untuk 3 jenis yang tersisa, 2 diantaranya memerlukan cetakan untuk membentuk pil, dan itu akan terlalu membebani budidaya lapis body refining tier kedua saya saat ini. Jika begitu, maka saya hanya punya satu pilihan Origin Spirit Recover Spirit Powder, yang dapat dibuat dengan hanya mencampur bahan-bahan yang diperlukan dengan rasio yang benar dan memasaknya untuk menjadi ramuan medis. Aku akan menyembuhkan lukaku dulu, lalu pergi dan menghentikan Ling Zongquan dan cucunya. Meskipun saya tidak peduli dengan posisi ini, saya pasti tidak akan membiarkan kesempatan yang telah ditukar dengan ayah saya untuk digunakan untuk kepentingan pasangan kakek nenek yang tidak tahu malu ini. Dia duduk dengan kaki bersila, dan mulai beredar gulir surga indestructible. Ini adalah pertama kalinya dia mengedarkan teknik kultivasi ini yang mungkin berasal dari kelas abadi, tetapi karena dia telah menganalisanya selama 10.000 tahun, sekarang ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Weng, weng, weng. Tanda-tanda kehidupan yang kuat tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya, kekuatan aslinya sangat habis, tetapi luka-lukanya cepat sembuh. Hanya dalam beberapa menit, ia pulih sepenuhnya. Layak untuk nama, gulir surga yang tidak bisa dihancurkan. Saya baru saja memulai pelatihan di dalamnya, dan sudah merasakan efek yang luar biasa. Namun ini sangat berbeda dari jenis teknik kultivasi lainnya. Teknik kultivasi biasa menggunakan basis roh untuk menyerap ki spiritual dari langit dan bumi untuk berubah menjadi kekuatan asal, dan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan adalah kebalikannya, menggunakan kekuatan asal untuk menyaring tubuh dan menyembuhkan luka. Begitu pelatihan saya mencapai level tertinggi, mencapai keabadian mungkin bukan hal yang mustahil. Itulah sebabnya itu disebut gulir surga. Sayangnya, levelnya sekarang tidak cukup. Kalau tidak aku bisa menggunakan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan untuk menyembuhkan basis rohku. Ling Han membuka matanya dan memandang cahaya yang tumbuh di luar jendelanya, bergumam pelan, "Sekarang, aku akan pergi dan bertemu dengan Ling Zongquan, orang tua tak tahu malu itu, dan memberinya kejutan." Dia memakai sepatunya, berjalan menuju pintu dan membuka pintu. Di ambang pintu ada sosok tinggi, menghalangi langkahnya. Nama pria ini adalah Zhang Yuan, salah satu antek Ling Zongquan. Tuan Mudahan, kepala Battler telah memerintahkan bahwa Anda harus tinggal di kamar Anda hari ini, kata Zhang Yun sambil tertawa.
Meskipun orang di depannya adalah putra kepala klan, ia juga merupakan sampah yang terkenal, dan hanya lelucon di matanya. Tatapan Ling Han menjadi dingin, dan berkata, "Kamu berani menghalangi saya." Persis seperti itu. Kepala butler telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa membiarkan Ling Han keluar dan menghalangi jalan mereka dengan cara apapun. Jika semuanya terjadi, dia bahkan memiliki izin untuk menyerangnya. Dengan demikian, Sang Yun tersenyum palsu dan berkata, "Ini adalah perintah dari kepala butler. Tuan Mudahan, tolong jangan membuat hal-hal sulit bagi saya." Ling Zongquan, anjing tua ini, benar-benar berhati-hati. Dia telah melukai saya secara serius dan masih merasa tidak aman, bertindak lebih jauh dengan menugaskan seseorang untuk menjaga pintu, pikir Ling Han. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya bagi Ling Zongquan bagi cucunya untuk memasuki Akademi Huyang. Jika harapan ini hancur, keputusasaan dan kemarahan Ling Zongquan bisa dibayangkan. "Minggir dari jalanku," Ling Han berbicara dengan dingin. "Tuan Mudahan, ini diperintahkan oleh kepala tapi." "Pak," Ling Han mengangkat tangannya dan menamparnya, berbicara dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan? Saya bilang untuk keluar dari jalan saya, dan kamu tidak mendengarnya." "Apa?" Dia benar-benar menerima tamparan dari sepotong sampah. Sang Yuan menutupi wajahnya dengan tak percaya. Sampah ini sebenarnya berani melawannya? Lelucon macam apa ini? Dia sangat marah, dan mengingat kata-kata Ling Zongquan dari sebelumnya, jika ada sesuatu yang terjadi, dia memiliki izin untuk menyerang. Dia tidak bisa menghentikan kebenciannya, dan berkata dengan lantang, "Tuan Mudahan, ini adalah apa yang kamu paksa untuk." "Pak!" Ling Han mengangkat tangannya sekali lagi, dan memberinya tamparan yang kuat. Sang Yuan akan menjadi gila. Dia benar-benar menerima 2 tamparan dari sepotong sampah. Dalam kemarahannya, dia tidak mempertimbangkan bagaimana sepotong sampah hanya pada lapisan kedua body refining tier bisa menampar seseorang di lapisan keempat body refining tier 2 kali. Membuka mulutnya untuk mengeluarkan auman besar, dia menerkam Ling Han. Hanya ada satu pemikiran di kepalanya sekarang, dan itu adalah untuk memukuli sampah dengan kejam. Satu pukulannya dipenuhi dengan kekuatan besar, membawa angin sepoi-sepoi saat menuju sasarannya. Ling Han anehnya tenang dan tidak bisa bergerak. Dalam kehidupan sebelumnya, dia secara alami bisa menyingkirkan 10.000 Xiang Yuan dengan jentikan jari-jarinya, tapi sekarang dia hanya memiliki kekuatan lapisan kedua dari body refining tier. Perbedaan kekuatannya agak bermasalah, tapi hanya itu. Orang yang mengendalikan tubuh ini, bagaimanapun, adalah mantan prajurit tier surga. Kekuatannya mungkin telah hilang, tetapi wawasannya tetap ada. Sang Yuan hanya perlu mengangkat tangannya atau menggerakkan kakinya, dan Ling Han akan dapat menyimpulkan di mana pukulannya akan menuju dan di mana kakinya akan bergerak. Akibatnya, pada saat pukulan Zhang Yuan terbang, Ling Han sudah bereaksi. Tinju telah mencapai targetnya dan Zhang Yuan mengungkapkan seringai dingin. Setelah dipukul dengan pukulannya, kekuatannya yang luar biasa akan langsung menyebabkan Ling Han kehilangan semua sarana perlawanan, meninggalkannya sepenuhnya di tangan lawannya. Dia telah mencapai targetnya? Wajah Zhang Yuan mengungkapkan keterkejutannya, meskipun pukulannya tampaknya mengenai wajah Ling Han, itu sebenarnya meleset dengan sedikit perbedaan. Ling Han berhasil mengambil langkah mundur dalam waktu dan nyaris berhasil menghindari tinjunya. Tinjunya berhenti tepat di depan ujung hidung Ling Han. Itu hampir menyentuhnya, begitu sempurna dihitung seolah-olah dia telah menggunakan penggaris untuk mengukur jarak dengan hati-hati. Itu pasti kebetulan, pikir Zhang Yuan dalam hatinya. Dan pada saat inilah telapak tangan Ling Han sekali lagi terbang ke arahnya. "Pak!" Suara keras, renyah terdengar, dan Zhang Yuan menerima tamparan yang kuat. "Sialan!" Zhang Yuan meludahkan seteguk ludah, berteriak keras, dan sekali lagi meluncurkan tinjunya, meninju ke arah Ling Han. Tinju Zhang Yuan sekali lagi terjawab. Seolah-olah Ling Han bergerak pada saat yang sama dengan tubuh atasnya terbang mundur. Menggunakan kedua tangan untuk mendorong dirinya dari tanah, kaki kanannya secara otomatis menendang keluar, mengenai tempat di antara kaki Zhang Yuan dengan suara lembut. "Au!" Bahkan jika budidayanya berada di lapisan keempat body refining tier, itu tidak masalah. Dia masih tidak dapat memiliki kemampuan, bola besi, dan tendangan ini telah mengenai targetnya dengan kuat. Zhang Yuan tiba-tiba jatuh berlutut. Kedua tangannya mencengkeram selangkangannya saat tetesan keringat dingin muncul di wajahnya. "Kamu sangat berbahaya!"
Zhang Yuan berkedut, seluruh wajahnya begitu bengkok sehingga tampak tidak manusiawi. Pak! Ling Han sekali lagi menamparnya. Mulut Zhang Yuan terbuka dan meludahkan beberapa gigi yang patah. Ling Han tentu saja tidak memiliki simpati untuknya dan berkata, seekor anjing akan selalu menjadi anjing, seperti yang diharapkan, itu tidak akan bisa memuntahkan gading. Zhang Yuan sangat marah. Dia sebenarnya dibuat berlutut di tanah dan menerima tamparan keras dari seseorang di lapisan kedua body refining tier. Penghinaan macam apa ini? Dia ingin melakukan serangan balik, tetapi tendangan yang diterima pribadinya telah secara langsung menghilangkan semua kekuatannya untuk melawan. Setiap gerakan yang dia lakukan membuat bolanya kesakitan. Tapi dia pasti tidak bisa membiarkan Ling Han merusak bisnis penting Ling Zongquan. Kalau tidak, jika dia tidak bisa menyelesaikan tugas yang ditugaskan orang lain padanya, pergi dengan karakter Ling Zongquan, dia pasti akan dibunuh. Han, Tuan Muda Han, dengarkan aku. Kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini. Sebenarnya, kamu telah diracuni. Begitu kamu meninggalkan ruangan ini, kamu akan mati karena racun. Pikirannya cemas sehingga dia mencoba dengan cepat memikirkan sesuatu yang akan membuat Ling Han tinggal di sini. Ling Han tidak bisa menahan senyum. Apakah dia berpikir bahwa akting mengerikan semacam ini akan bisa menipu dia? Dia terbang dan menendang Zhang Yuan pergi. Dia tidak punya waktu luang untuk menyia-nyiakan antek ini. Dia harus menghentikan skema jahat Ling Zongquan sebagai gantinya. Kalau tidak, ayahnya akan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menguntungkan orang lain. Adapun Zhang Yuan, Ling Han tentu saja tidak akan mempertimbangkan karakter minor semacam ini. Bagaimanapun, Ling Zongquan hanya perlu melihatnya muncul dan secara alami akan berurusan dengan Zhang Yuan. Dia tidak perlu mengotori tangannya sendiri. Jangan pergi! Jangan pergi! Isak tangis dan permohonan Zhang Yuan menyebar dari belakangnya. Seolah-olah dia sudah bisa melihat akhir hidupnya sendiri yang menyedihkan. Menyangkut penjahat, dia hanya harus menyalahkan dirinya sendiri dan tidak pantas sedikit pun simpati. Ling Han melangkah maju. Setelah beberapa menit, dia tiba di pintu masuk ke ruang tamu. Dia belum masuk tetapi sudah bisa mendengar suara yang nyaring dan tua. Nona Liu, tolong, tolong. Ruang tamu memiliki pintu dalam dan luar. Pintu bagian dalam dihubungkan ke pelataran dalam, sedangkan pintu luar akan menuju ke pintu utama. Melihat keluar melalui tirai, dia bisa melihat sekelompok berjalan masuk. Kelompok itu terdiri dari 5 orang, 4 laki-laki, 1 perempuan. Selain wanita muda itu, Ling Han bisa mengenali keempat pria itu. Mereka semua klan Ling Clan. Salah satunya adalah seorang lelaki tua, kepala pelayan, Ling Zongquan. 2 dari 3 lainnya adalah pria paruh baya sekitar 40 tahun, keduanya putra Ling Zongquan. Yang terakhir adalah seorang pria muda, lebih tua dari Ling Han sekitar 1 atau 2 tahun, dan itu tidak lain adalah cucu tertua Ling Zongquan, Ling Mu Yuan. Ling Han memandang ke arah satu-satunya perempuan di kelompok itu. Bahkan dengan penglihatannya dari kehidupan sebelumnya sebagai orang di Heaven Tier, matanya cerah. Wanita muda ini benar-benar cantik. Penampilannya seperti musim gugur, kulitnya adil seperti bulan. Dia sepertinya baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi sudah memiliki sikap dan kecantikan yang anggun yang dapat membawa bencana bagi negara dan orang-orang. Hanya saja auranya sedingin seolah-olah dia adalah gunung es, mengusir siapapun yang berani mendekat. Gadis muda ini pasti orang yang dikirim oleh Akademi Huyang, sungguh suatu kebetulan. Mata Ling Han sedikit melebar. Dia telah menemukan sesuatu yang bahkan lebih kebetulan, dan bibirnya tidak bisa menahan senyum. Kedua belah pihak duduk terpisah di posisi mereka sebagai tamu dan tuan rumah. Beberapa pelayan datang ke depan untuk menyajikan teh harum dan berdiri dengan hormat di sisi kursi 5 orang. Apakah orang dari klan Ling yang Anda kirim ke akademi sudah siap? Liu Yutong membuka mulutnya dan berbicara, suaranya dingin dan merdu, dengan sedikit jijik. Yang paling dibencinya adalah orang-orang yang akan memasuki akademi melalui pintu belakang. Meskipun dia diperintahkan untuk datang ke sini, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap calon murid adik lelaki ini. Siap, siap, Ling Zongquan buru-buru berbicara. Meskipun dia cukup tua untuk menjadi kakek gadis muda itu, kedua belah pihak memiliki tingkat yang sama, elemen gathering tier.
Keterampilan seseorang dalam seni bela diri tidak tergantung pada usia. Hanya yang kuat yang akan dihormati. Ling Zongquan bahkan memiliki perasaan bahwa level gadis muda ini sedikit lebih tinggi daripada levelnya. Dia berada di lapisan ke-6 elemen Gathering Tier, sementara gadis ini bisa dari lapisan ke-7 atau mungkin bahkan ke-8. Ini juga menyebabkan dia menjadi lebih bersemangat untuk mengirim cucunya sendiri ke Akademi Huyang. Dalam beberapa tahun, dia akan berada pada level yang lebih tinggi daripada Ling Dongxing dan membantunya merebut posisi kepala klan. Mu Yun, cepat datang dan menyapa kakak saudari penatua Anda Liu. Pria tua itu berbalik dan berbicara kepada Ling Mu Yuan. Ya, kakek. Ling Mu Yun berbicara dengan penuh hormat. Menangkupkan tangannya ke arah Liu Yutong, dia berkata, Mu Yun menyapa kakak saudari murid Liu. Ada panas di tatapannya. Dia merasakan ambisi liar ketika melihat keindahan yang dingin, indah dan tak tertandingi ini. Dia percaya bahwa, dengan cukup waktu yang dihabiskan bersama, dia akan mampu menangkap hati keindahan. Liu Yutong sedikit terkejut. Dia ingat bahwa orang dari Ling Clan yang dia harus mengantar bernama Ling Han. Namun, itu bukan urusannya. Dia hanya bertanggung jawab untuk membawa seseorang dari klan Ling kembali ke akademi. Karena kamu sudah siap, maka ayo berangkat, katanya dengan tenang. Nona Liu, mengapa Anda tidak tinggal selama beberapa hari di tempat tinggal kami yang sederhana, sehingga kami dapat mengucapkan sedikit terima kasih? Ling Zongquan buru-buru berkata, dia ingin dekat dengan gadis muda ini, dan di masa depan, dia juga akan bisa merawat cucunya. Tidak perlu, Liu Yutong menolak dengan dingin, berbalik dan hendak pergi. Tolong tunggu, sebuah suara terdengar, dan Ling Han melangkah keluar. Wajah Ling Zongquan dan kelompoknya sedikit berubah. Betapapun mereka memandang rendah sampah Ling Clan, mereka adalah pencuri saat ini, dan pencuri secara alami akan merasa bersalah. Adik Han, apakah kamu terluka? Kembali dengan cepat ke kamarmu untuk beristirahat. Ling Mu Yun bereaksi paling cepat. Dia menembak ke depan dan mencapai sisi Ling Han, mengulurkan tangannya. Dia ingin jatuh pada Ling Han pada saat pertama, tanpa memberikan yang lain kesempatan untuk membuka mulutnya. Dia berada di lapisan ke-7 dari Body Refining Tier, dan kekuatannya bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Zhang Yuan. Ada 9 lapis Body Refining Tier. Lapisan pertama hingga ketiga biasanya disebut tahap awal Body Refining Tier, tingkat ke-4 hingga ke-6 adalah tahap tengah, dan tingkat ke-7 hingga ke-9 adalah tahap akhir. Seniman bela diri dari 3 tahap yang berbeda memiliki perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Dan semakin tinggi layernya, semakin besar perbedaannya. Seorang seniman bela diri di lapisan ke-9 yang menghadap seorang seniman bela diri di lapisan ke-8 akan memiliki keuntungan luar biasa. Namun, seorang seniman bela diri di lapisan pertama Body Refining Tier melawan seorang seniman bela diri dari lapisan kedua tidak akan berada pada kerugian besar. Sebelumnya, Ling Han tampaknya hanya 2 lapisan di bawah Zhang Yuan, tetapi ada perbedaan besar 1 tahap di antara mereka. Namun, Ling Mu Yun berada di lapisan ke-7 Body Refining Tier, dan berada di tahap akhir Body Refining Tier, lebih tinggi dari Ling Han dalam 2 tahap. Ini adalah celah yang tidak bisa ditembus. Bahkan jika Ling Han pernah menjadi salah satu prajurit surga tingkat terkuat, dia masih tidak dapat menembus perbedaan besar dalam kemampuan ini. Lagi pula, basis yang dia miliki sekarang terlalu rendah. Jadi apa yang harus dilakukan? Mata Ling Han menjadi serius, dan mengambil keuntungan dari saat telapak tangan yang lain menuju ke arahnya, dia tiba-tiba mengangkat tinjunya dalam serangan. Ling Mu Yun tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi ejekan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Ling Han berhasil datang ke sini, dia adalah sampah terkenal di antara seluruh Ling Clan. Ancaman macam apa dia bagi dirinya sendiri? Dia mengedarkan origin power, dan otot-otot dadanya mengeras, menjadi sepadat besi. Jadi bagaimana jika dia menerima serangan dari Ling Han? Yang penting sekarang adalah membatasi Ling Han dan tidak memberinya kesempatan untuk membuka mulut. Tentu saja, sudut mulut Ling Han melengkung sedikit tersenyum. Reaksi pihak lain benar-benar sesuai harapannya. Kamu akan menderita kali ini, Peng. Karena Ling Mu Yun tidak bergerak untuk menghindar, pukulan tiba-tiba ini mengenai targetnya dengan kuat. Ling Mu Yun masih tampak menghina saat dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu Ling Han.
Adik Han, aku akan mengirimmu kembali. Dia belum selesai berbicara sebelum dia memuntahkan seteguk darah. Ini bahkan bukan akhir. Dia merasa dadanya mendidih, seolah-olah dia akan membuang semua organ internalnya. Dia tiba-tiba jatuh dan duduk di tanah. Ekspresinya sangat jelek. Teng, 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 Ling Han mundur total 7 langkah. Dia berhenti begitu punggungnya bertemu dinding di belakangnya. Apa ini? Ling Han telah menggunakan teknik khusus dalam pukulan itu. Namanya adalah Heel Separating Shock. Itu memungkinkan kekuatan untuk melewati pertahanan lawan sebelum meledak. Itulah sebabnya meskipun Ling Emuyun menggunakan Origin Power untuk bertahan, kekuatan Ling Han masih berhasil melewati otot-ototnya dan meledak di dalam tubuhnya. Secara alami, itu menjadi pukulan yang sangat berat bagi Ling Emuyun. Ini juga berkat fakta bahwa Ling Emuyun berada di lapisan ke-7 Body Refining Tier. Kalau tidak, dia akan terluka serius oleh pukulan ini. Bahkan kematian tidak akan mustahil. Untuk memandang rendah salah satu prajurit terkuat dari tingkat surga adalah membawa masalah pada diri sendiri. Meski begitu, lapisan ke-7 dari Body Refining Tier masih merupakan lapisan ke-7 dari Body Refining Tier. Rebound Origin Power masih jauh dari apa yang bisa ditangani Ling Han. Dengan demikian, dia juga tersentak sampai dia terhuyung dan mundur. Karena kejutan kekuatan, lengan kanannya tiba-tiba terkilir. Krek! Ling Han bahkan tidak mengerutkan alisnya dan menggunakan tangan kirinya untuk memutar lengan kanannya kembali ke posisinya. Baru pada saat itulah Ling Zongquan dan kelompoknya akhirnya bereaksi. Mereka semua marah dan kaget. Kemarahan mereka adalah karena Ling Han benar-benar melukai Ling Emuyun. Sementara keterkejutan mereka adalah karena mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin sampah ini berhasil mencapai prestasi seperti itu? Sementara itu, beberapa pelayan perempuan bahkan lebih tercengang. Apakah ini tuan muda Han yang mereka kenal? Bagaimana dia bisa begitu sengit sehingga, dengan satu pukulan, dia telah melukai tuan muda Emuyun, yang selalu dikenal sebagai jenius, sampai-sampai dia muntah darah. Binatang kecil, beraninya kamu menjadi begitu kejam. Ling Zongquan segera berteriak. Emuyun hanya khawatir tentang kamu dan ingin mengirim kamu kembali ke kamar kamu. Namun kamu melakukan sesuatu yang begitu kejam, kamu anjing gila. Dia yakin itu licik, langsung melakukan serangan balik verbal melalui tuduhan palsu. Ling Emuyun juga kembali bernapas. Ketika matanya tertuju pada Ling Han, mereka dipenuhi dengan niat pembunuhan. Dia adalah jenius dari klan Ling, namun dia benar-benar terluka oleh sepotong sampah. Bagaimana egonya bisa menerima pukulan seperti itu? Ling Han benar-benar mengabaikan keduanya, dan malah menatap Liu Yutong. Nona, kamu sakit? Ini. Ling Zongquan hendak bergerak, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, dia dengan paksa menahan diri. Yang lainnya adalah siswa dari Akademi Huyang, dan Akademi Hu yang didirikan oleh keluarga Kekaisaran Negara Hujan. Mereka yang berhasil mendaftar di sana pasti berasal dari latar belakang yang kuat dan besar, dan akan menjadi sesuatu yang jauh melebihi latar belakang seseorang di elemen Gathering Tier. Namun, Ling Han benar-benar mengatakan bahwa yang lain sakit. Apakah dia mencari kematian? Sangat bagus. Sekarang melibatkan Ling Dongxing juga, pikir kepala butler. Seseorang akan melakukan pekerjaan kotornya untuknya dan dia akan dapat dengan mudah mengambil posisi kepala klan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ling Dongxing, Ling Dongxing, kamu tidak akan pernah berpikir bahwa anakmu bukan hanya sepotong sampah, tetapi juga seseorang yang akan menghancurkanmu. Ketika Liu Yutong menatap Ling Han, matanya menunjukkan sedikit jijik. Dia terlahir sangat cantik, dan juga putri dari salah satu dari 8 klan agung kota kekaisaran, klan Liu. Status Liu klan adalah keberadaan yang hanya di bawah keluarga kekaisaran dalam status dan tentu saja, dia tidak kekurangan sejumlah pemuda yang mencoba untuk mengambil hati mereka bersamanya. Beberapa bahkan akan mencoba yang sebaliknya, berpura-pura kedinginan untuk menarik minatnya. Dia secara alami berpikir bahwa Ling Han adalah jenis hama yang sama. Hanya saja dia menggunakan metode mengutuknya. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan taktik ini, tetapi ini tidak memberinya perasaan kebaruan, hanya saja menjijikkan. Beraninya kamu! Ling Zongquan adalah seorang pria yang taat dan berteriak tepat waktu,
berlutut cepat dan minta maaf kepada Nona Liu. Ling Han tersenyum tenang. Di dunia ini, selain dari orang tua saya tidak akan berlutut kepada siapapun. Melihat Liu Yutong, dia berjalan ke arahnya. Dia berhenti begitu dia sekitar 3 langkah jauhnya. Itu karena dia tahu ini adalah batas kesabaran orang lain. Jika dia mendekat, dia pasti akan mengambil tindakan. Dia tidak ingin dipukul sedikit pun. Sejak kamu berumur 10 tahun, apakah kamu pingsan setiap tahun tanpa alasan? Pada awalnya, itu setahun sekali, tetapi semakin sering terjadi. Saat ini, kamu harus pingsan sekali setiap 10 hari, Ling Han berbicara dengan suara rendah, hanya membiarkan Liu Yutong sendiri yang mendengar kata-katanya. Ekspresi Liu Yutong berubah. Penyakitnya ini hanya diketahui oleh beberapa orang tertentu, bahkan di klan Liu. Bagaimana Ling Han berhasil mengetahuinya? Dia tidak bisa menahan diri dari sekali lagi mengukur Ling Han saat dia bertanya, "Kamu tahu alasannya?" Tentu, Ling Han dengan bangga mengangguk. Kalau tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata mengejutkan seperti itu. Ini Tigain Vanishing Veins. Itu semacam kutukan dari para dewa. Mereka yang memiliki Tigain lenyap vena biasanya hanya bisa hidup sampai 20. Itu karena selama tahun ke-20 Anda akan sekali lagi jatuh pingsan, selamanya tidak dapat mendapatkan kembali kesadaran. Liu Yutong diam, tetapi dia percaya kata-kata Ling Han karena setelah gejalanya menjadi lebih dan lebih serius, keluarganya membawanya untuk mengunjungi banyak dokter terkenal. Namun, setiap dokter yang dia kunjungi tidak dapat melakukan apa-apa, dan bahkan tidak tahu nama penyakitnya. Namun, salah satu dari mereka menyimpulkan bahwa dia akan pingsan semakin sering dan, suatu hari, dia tidak akan bangun lagi. Sekarang, dia akhirnya menemukan penyakit apa yang dia miliki. Tetapi bagaimana dengan itu? Semua dokter terkenal di negara hujan tidak bisa melakukan apa-apa, jadi dia secara alami tidak akan berpikir bahwa Ling Han punya cara untuk membantu. "Aku bisa menyembuhkanmu," kata Ling Han pada saat itu. Hati Liu Yutong bergetar, tetapi wajahnya tidak mengungkapkan apa-apa. "Jika Anda dapat menyembuhkan saya dapat memungkinkan Anda untuk menjadi pejabat pengadilan, atau bahkan membiarkan Anda memiliki sumber daya yang tidak terhitung untuk kultivasi." Ling Han tersenyum. Hanya ada satu cara untuk menyembuhkan 3 vena vanishing yang hilang, dan itu adalah berlatih dalam 3 seni misterius Yin, dan kebetulan aku tahu seni ini. Saya bisa mengajari Anda, tetapi ada satu syarat, Anda harus menjadi pengikut saya. Liu Yutong tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia adalah putri dari klan Liu, dan juga jenius dalam seni bela diri. Pada usia 17 tahun, dia sudah mencapai lapisan ke-8 elemen Gathering Tier. Dan sekarang seorang seniman bela diri kecil lemah di lapisan kedua Body Refining Tier sebenarnya ingin membawanya sebagai pengikut. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dan keberaniannya? Jangan merasa dirugikan, karena saya bisa memberi Anda wawasan yang lebih luas. Saya dapat membiarkan Anda naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam seni bela diri. 7 Great Vanishing Lands, 4 Great Dead Valleys, 3 Great Bottomless Ocean. Pernahkah kamu melihat mereka sebelumnya? Godaan manis Ling Han mengikuti. Meskipun Tigain Vanishing Veins adalah kutukan di alam, selalu ada harapan dalam setiap situasi. Pemilik mereka juga biasanya memiliki basis roh kelas surga. Setelah dilatih dalam Tigain seni misterius, pemiliknya secara alami akan melambung. Liu Yutong tidak bisa menghentikan keinginan untuk bangkit di dalam hatinya. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk mengejar seni bela diri, dan itu adalah fokus dari segalanya dalam hidupnya.